Di tengah hutan Sumedang yang lebat dan angker, tersembunyi sebuah terowongan gaib yang menyimpan misteri tak terpecahkan. Konon, siapapun yang masuk ke dalamnya, bisa menghilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah ini hanya mitos, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Sebelum kita mengungkap misteri ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Siapkan nyali kamu, kita mulai sekarang. Suatu hari, Rian, seorang pecinta alam, mendengar cerita ini dari warga desa. Karena penasaran, ia memutuskan untuk menyusuri hutan bersama temannya, Dika. Mereka berdua awalnya hanya ingin berkemah, tetapi secara tak sengaja menemukan pintu masuk terowongan tua yang ditutupi sulur-sulur akar. Masuk ke dimensi lain, meski merasa ada aura aneh, Rian dan Dika tetap masuk ke dalam terowongan. Awalnya, mereka berjalan di lorong batu yang sempit dan gelap. Namun, setelah beberapa langkah, udara di sekitar berubah. Cahaya remang-remang muncul di dinding, seperti lampu minyak kuno. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, meski tidak ada siapapun. Aroma dupa dan bunga melati memenuhi udara, seakan ada ritual yang pernah dilakukan di sana. Saat mereka berjalan lebih jauh, tiba-tiba pintu masuk terowongan menghilang, dan mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang berbeda. Terjebak di dunia gaib, mereka kini berada di desa misterius yang tidak ada di peta. Rumah-rumahnya bergaya kuno, penduduknya berpakaian seperti dari zaman kerajaan. Saat mencoba bertanya ke penduduk, mereka hanya menjawab dengan senyum aneh dan mata kosong. Mereka diajak ke rumah kepala desa, seorang pria tua yang memperingatkan mereka, "Kalian bukan bagian dari tempat ini. Kalian harus pergi sebelum malam tiba." Namun, ketika mereka berusaha kembali ke terowongan, jalan berubah. Mereka tersesat dalam labirin yang tidak berujung. Malam tiba, dan suara gamelan mulai terdengar dari kejauhan. Penduduk desa yang sebelumnya tampak ramah kini berubah. Mata mereka hitam pekat, dan bayangan mereka tidak mengikuti gerakan tubuh. Dika mulai panik dan menyadari bahwa mereka mungkin sedang berada di dunia lelembut. Tiba-tiba, mereka melihat sosok tinggi berjubah hitam datang mendekat, dengan wajah kabur dan suara berbisik, "Kalian sudah terlalu jauh." Pelarian dari dunia gaib, Rian menemukan sesuatu yang aneh. Di tengah desa ada sebuah cermin besar yang memantulkan bayangan dunia nyata. Ia menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Mereka berlari ke arah cermin, tetapi penduduk desa mulai mengejar mereka dengan ekspresi mengerikan. Saat mereka hampir mencapai cermin, sosok berjubah hitam itu muncul di depan mereka dan berbisik, "Kalian boleh pergi, tapi satu di antara kalian harus tetap di sini." Rian dan Dika hanya punya hitungan detik untuk mengambil keputusan. Mereka lompat bersama ke cermin, berharap bisa kembali. Misteri belum selesai. Tiba-tiba, mereka terbangun di tengah hutan, tepat di depan terowongan yang kini tertutup rapat oleh akar. Dika menghela napas lega, tapi Rian merasa ada yang aneh. Ia melihat tangannya yang sedikit pucat dan merasakan hawa dingin yang tak biasa. Saat melihat pantulan dirinya di layar ponsel, bayangannya tidak tampak di sana.